Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Ridwan Haryanto, NRP 2192040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik saya yang berjudul Pelayanan Jasa Keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Samarinda pada PT Samudra Kurnia Abadi. Abstrak pentingnya clearance in dan clearance out merupakan tugas kegiatan keagenan untuk melaporkan kedatangan keberangkatan kapal, pengecekan dokumen, pembayaran administrasi, validitas di laut, dan pengajuan pembuatan SPP. Dalam pembuatan dokumen tersebut yang dibutuhkan dalam proses clearance in dan clearance out kapal seringkali mengalami kesulitan karena beberapa faktor seperti kurangnya komunikasi dengan instansi terkait. Metode yang digunakan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang. Untuk metode kualitatif yaitu menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lainnya yang bersifat nyata. Perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen untuk melayani kebutuhan kapal-kapalnya. Setelah kapal tiba, agen kemudian mengambil dokumen-dokumen kapal untuk proses pengurusan clearance in. Selanjutnya proses clearance out. Sebelumnya kapal meninggalkan pelabuhan dan mengurus clearance out, maka kapal harus menyelesaikan formalitasnya terlebih dahulu. Kemudian pihak agen pelayaran membuat departure sheet condition yang menerangkan kondisi kapal pada waktu kapal berangkat dari pelabuhan tujuan. Step 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya sangat membutuhkan moda transportasi yang dapat menjangkau setiap wilayah kepulauan hingga ke daerah terpencil, dan kapal laut menjadi sarana pengangkut yang sangat ideal untuk dapat menjangkau setiap daerah kepulauan yang sulit untuk dijangkau oleh moda transportasi lainnya, sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud. Setiap sarana pengangkut laut yang berlayar pasti akan singgah di pelabuhan untuk melakukan pemuatan atau pembongkaran penumpang maupun barang, sehingga perusahaan pelayaran atau pemilik kapal memiliki kantor cabang untuk menunjuk suatu perwakilan keagenan kapal di pelabuhan yang disinggahi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penanganan keagenan kapal pada PT Samudra Kurnia Abadi? 2. Prestasi apa saja yang terkait dalam keagenan PT Samudra Kurnia Abadi? 3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui prosedur penanganan keagenan kapal pada PT Samudra Kurnia Abadi. 2. Untuk mengetahui instansi yang terkait dalam keagenan PT Samudra Kurnia Abadi. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. D. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan dapat dijadikan bahan masukan untuk memahami proses keagenan kapal dalam menangani setiap masalah dalam perusahaan. 2. Bagi dunia akademis untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai proses penanganan keagenan kapal. 3. Bagi diri sendiri dapat memahami prosedur keagenan dan langkah-langkah dalam setiap kali mengurus pengurusan kapal. Clearance in out. Bab 2. Landasan teori dan tujuan pustaka. 1. Pengertian keagenan. Menurut RP Suryono 2003 1.1 131 adalah hubungan kekuatan secara hukum yang terjadi bila mana kedua pihak bersepakat membuat perjanjian di mana salah satu pihak yang dinamakan agen setuju mewakili pihak lainnya. 2. Pengertian agen umum atau general agen. Menurut Peraturan Menteri nomor 65 tahun 2019 pasal 1 adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. Subagen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agen untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. 4. Fungsi keagenan. Menurut Engkos Kosasih 2012 472, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memonitor pelaksanaan penanganan dan pelayanan keagenan bersifat fisik. 2. Mengadministrasikan kegiatan keagenan. 3. Memberikan data dan evaluasi terhadap pengembangan kegiatan keagenan. 4. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan pokok perusahaan. 5. Menyusun program operasional keagenan. 5. Tugas agen. Tugas agen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 KM 65 tahun 2019 untuk mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan, melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal dan menyerahkan dokumen kapal administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat, berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhan yang diperlakukan oleh kapal tersebut, penunjukan perusahaan bongkar muat atau PBM,
menyelesaikan kebutuhan nakoda dan anak buah kapal, menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya, menerbitkan IL atas nama pemilik kapal, menyelesaikan tagihan, menyelesaikan pengisian bahan bakar atau bunker, memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal, membuat laporan kepada administrator pelabuhan kepada kantor pelabuhan tentang kegiatan kerja di pelabuhan. 6. Hal-hal yang perlu diketahui agen pelayaran. Menurut Abah Salim tahun 2012 173 sampai 17 dalam menjalankan tugas sebagai agen. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan, jadi sebagai jalan raya perairan untuk keluar masuk lalu lintas kapal, dermaga pelabuhan maupun kolam pelabuhan, tempat lapu serta bunga jangkar maupun yang diikat pada kuil pelampung merupakan pelayaran tempat penambatan kapal-kapal. Daerah tepian laut atau sungai dipergunakan sebagai tempat kegiatan pemeliharaan dan reparasi kapal, tempat perairan yang digunakan untuk membongkar atau membuat bersalir kapal. 7. Instansi-instansi yang terkait dikutip dari Peraturan Menteri Perhubungan PM nomor 57 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut mengenai kegiatan keliaran seorang agen. Menurut PM 1 tahun 2021 pasal 37 kantor KSOP instansi pemerintah yang mengatur kegiatan pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan. Menurut PM 57 tahun 2020, Pelindo merupakan instansi di bawah pengawasan materi perhubungan untuk memberikan petunjuk operasional secara terperinci kepada perusahaan untuk menjalankan pelabuhan dengan baik. Menurut UU nomor 17 tahun 2006, Bea Cukai atau Kepabeanan merupakan instansi pemerintah yang melayani bidang kepabeanan dan cukai di dalam kegiatan ekspor impor barang. Menurut UU nomor 6 tahun 2011, Imigrasi merupakan instansi pemerintah mengawasi kru asing yang masuk dan keluar di wilayah kerjanya baik melalui darat, laut maupun darat. Menurut UU nomor 6 tahun 2018, karantina kesehatan pelabuhan, instansi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan yang mengurusi tentang karantina kapal dan kesehatan kru kapal. 8. Pengertian dokumen sertifikat kapal. Dalam PM nomor 132 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan proyek. Kapal berbendera Indonesia dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan sertifikat keselamatan oleh Menteri. Tujuan penggunaan dokumen sertifikat kapal. Dalam UU nomor 67 tahun 2021 pasal 20, 21 dan 22 diberlakukan adanya dokumen sertifikat kapal bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan kapal, muatan barang atau kargo dan harta benda yang berlebihan, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal. Pengertian kapal tunda atau takbut. Menurut UU PM nomor 93 tahun 2014 pasal 1 adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver atau pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya. Jenis-jenis sertifikat kapal. Sertifikat kapal takbut, surat ukur, pas besar, sertifikat konstruksi, sertifikat perlengkapan, sertifikat radio, sertifikat pencegahan pencemaran atau SNPP, sertifikat anti tritip, sertifikat klasifikasi hull dan machinery, sertifikat garis muat atau lautan, sertifikat ramper atau trayek, sertifikat aircraft, sertifikat pemadam kebakaran, sertifikat izin stasiun radio kapal laut, sertifikat asuransi pengangkatan kapal. Pengertian kapal tongkang atau barge. Menurut PM nomor 39 tahun 2016 pasal 1 adalah salah satu jenis kapal yang memiliki bentuk atau lambung datar dan bahkan akan terlihat seperti kotak besar yang mengapung di atas air. Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang dengan kapasitas yang besar. Kapal ini tidak memiliki mesin sendiri, sehingga untuk berjalan perlu dibantu dengan cara tarik oleh kapal tunda. Jenis dokumen sertifikat kapal tongkang. Sertifikat surat ukur, sertifikat surat laut, sertifikat konstruksi, sertifikat anti tritip, sertifikat lambung, sertifikat garis muat, sertifikat trayek, asuransi pengangkatan kerangka kapal. 14. Jenis sertifikat kru kapal, buku pelaut atau seamanbook, ijazah kru sertifikat BST atau rating. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian adalah untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat nyata. Metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dapat diartikan sebagai prosedur memecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya. Untuk metode kualitatif yaitu menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lainnya yang bersifat nyata. A. Data yang digunakan.
data umum, yaitu data yang berkaitan dengan hal yang diteliti berupa sejarah berdirinya perusahaan. Data khusus yaitu data yang bersumber dari perusahaan seperti dokumen berkaitan dengan proses clearance in out kapal. C. Teknik pengumpulan data. A. Interview, yaitu dengan cara bertatap muka langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yaitu kepada kepala perusahaan serta kepala pembimbing di lapangan. Observasi, dengan mengadakan penelitian terhadap hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut seperti observasi langsung di lapangan. Berkaitan dengan pelayanan jasa keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal. C. Dokumentasi, kami mengamati kapal yang telah masuk yang terdiri dari orang pelayanan, bea cukai, syahbanat, kesehatan, KPLP, dan melaksanakan proses pengecekan dokumen clearance in. Selanjutnya kami melihat dan mengumpulkan data, dan kami catat syarat clearance in, clearance out. Dalam proses clearance out 2 jam sebelum berangkat, seluruh dokumen dan surat izin dari syahbanat diserahkan sehingga kapal bisa berlanjut layar. Di waktu dan tempat penulisan. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Dalam waktu 4 bulan penelitian ini sudah dapat diselesaikan. Hal tersebut termasuk pengajuan judul, usulan penelitian, penyelesaian izin, judul dan usulan penelitian, perbaikan pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan laporan hasil penelitian. 2. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di PT Samudra Corona Abadi, Jalan Awe Saring, Gang 1, Blok A, nomor 11, RT 37, Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Hulu, atau Samarinda, Kalimantan Timur. 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan PT Samudra Corona Abadi atau SKA Shipping didirikan pada tahun 2002, Siopal PXXV 23880-AL58, khusus dalam manajemen kapal, dan sejak saat itu perusahaan telah mengalami beberapa perubahan dalam struktur manajemen. PT Samudra Corona Abadi atau SKA Shipping menambahkan PT SAE, Petroleum Indonesia, PT Kolaka, Inti Persada, dan PT Kaltim Pumitra Sejati untuk tim mereka, sehingga membuat program yang terus berlanjut, yaitu optimalisasi dan efisiensi pengoperasian kapal, pengembangan kemitraan dengan pihak shipper, ship owner maupun financier atau penyandang dana, serta penataan organisasi dan profesionalisme sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi menjadi acuan manajemen dalam menghadapi tantangan bisnis transportasi laut yang semakin ketat. Deskripsi data. Berikut adalah yang digunakan sebagai penyusun laporan yang berhubungan dengan pelayanan jasa keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal. 1. Data komposisi karyawan. Direktur utama, direktur usaha, direktur keuangan dan SDM, kepala operasional, staf operasional, bendaraan, perpajakan. Data untuk karyawan. Data untuk kendaraan operasional. Data keluar masuk kapal dari pelabuhan dari bulan November tahun 2021 sampai Februari 2022. Pembahasan. Prosedur alur kapal tiba. Pengurusan tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kedatangan dan keberangkatan kapal, mengurus tentang segala sesuatu yang dibutuhkan kapal pada saat bersandar seperti air tawar, bahan bakar, tambat, lampu, dan lain-lain. Mengurus kebutuhan ABK, menerima dan mengurus menyerahkan dokumen kapal kepada syah bandar, mengurus melaksanakan administrasi, mengadakan hubungan dengan instansi yang terkait. Kegiatan menjelang kapal datang akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kapal melalui radio operator yang bertujuan untuk memantau apakah dalam memasuki daerah pelabuhan kapal mengalami kendala, mengontrol tentang kesiapan pihak-pihak yang terkait. Selain pihak yang di atas, akan juga harus berkoordinasi dengan pihak pandu untuk memandu kapalnya memasuki dermaga pelabuhan. Tugas agen saat kapal datang. Setelah kapal tiba, akan kemudian mengambil dokumen-dokumen kapal untuk proses pengurusan clearance in. Selanjutnya, agen pelayanan lembaga pengurus serta dokumen ke KSP serta membawa memorandum untuk menyesuaikan dokumen. Prosedur alur kapal keluar. Prosedur dan tata kerja agen sebelum kapal berangkat. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan mengurus clearance out, maka kapal harus menyelesaikan formalitasnya terlebih dahulu kepada instansi yang terkait agar diberi izin untuk meninggalkan pelabuhan dan berlayar menuju pelabuhan pendaftaran berikutnya. Adapun tugas agen terhadap keberangkatan kapal adalah mengambil
dan menyerahkan dokumen kapal kepada pihak kapal, mengurusi segala sesuatu untuk clearance out, menyelesaikan administrasi pelabuhan, memberi pelayanan terakhir terhadap keperluan kapal dan awak kapal yang diyakini. Kemudian agen menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan keberangkatan kapal. Prosedur dokumen terhadap keberangkatan kapal atau clearance out kapal. A. Kantor kesehatan atau karantina menerima permohonan keberangkatan kapal yang di dalam tercantum mengenai tanggal, jam keberangkatan dan pelabuhan tujuan kapal serta keterangan kapal dalam keadaan terisi, muatan atau kosong. B. Syah bandar. Petugas akan melakukan clearance out kapal yang meliputi melakukan pemeriksaan di atas kapal, pemeriksaan dokumen kapal serta surat-surat kuning ABK, pengecekan ulang kembali kwitansi pembayaran, meneliti clearance dan instansi yang berwenang. Apabila semua clearance telah diajukan kepada instansi yang berwenang dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Syah bandar, maka dimintakan surat izin belayar atau SIP sambil menunggu kemajuan permohonan keluar pelabuhan. Melindo menerima surat usaha yang dilakukan surat izin belayar. Tugas PT Persero Pelabuhan Indonesia yang terakhir adalah menerima pedoman pandu yang sesuai dengan ketentuan dan petunjuk berdasarkan Menteri Perhubungan, mengadakan pemanduan kapal dari tempat tambat sampai keluar pelabuhan. Apabila menjumpai hal yang membahayakan terhadap keselamatan kapal dan adanya pelanggaran terhadap peraturan, diharuskan segera melapor ke Syah bandar, diserahkan kembali pada nahkota kapal dan pemanduan setelah siap pula untuk memandu kapal keluar pelabuhan. 8. Prosedur dan tugas agen setelah kapal berangkat. Setelah kapal selesai melaksanakan kegiatan bongkar muat dan telah melaksanakan seluruh clearance out serta mendapatkan SIP, maka kapal langsung dapat meninggalkan pelabuhan. Kemudian pihak agen pelayaran membuat ship condition yang menerangkan kondisi kapal pada waktu kapal berangkat di pelabuhan tujuan. Di samping itu, agen pelayaran juga membuat laporan kepada pihak-pihak lain meliputi debater condition untuk ekspor atau pelabuhan berikutnya, membuat TDR final debater report dan membuat laporan realisasi kegiatan kapal. 9. Pihak-pihak yang terkait saat proses clearance in out. Menurut dalam proses pelaksanaan clearance selalu berhubungan dengan instansi yang terkait. Adapun instansi tersebut menurut PM tahun 2021 pasal 37 Syah bandar atau KSOP, instansi pemerintah yang mengatur kegiatan di pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan. Petugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk kelancaran di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Menurut PM 57 tahun 2020, Pelabuhan Indonesia Perpindo merupakan instansi di bawah pengawasan Menteri Perhubungan untuk memberi petunjuk kebersihan secara terperinci kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan pelabuhan dengan baik. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2006, Bea dan Cukai atau Kepabeanan merupakan instansi pemerintah yang melayani di bidang kepabeanan dan cukai di dalam kegiatan ekspor impor barang. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011, imigrasi merupakan instansi pemerintah yang mengawasi kru asing yang masuk dan keluar di wilayah kerja baik di darat, laut maupun udara. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2018, karantina kesehatan pelabuhan, instansi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan yang mengurusi tentang karantina kapal dan kesehatan kru kapal. 10. Hambatan-hambatan yang sering terjadi. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal berubah-ubah pada melayani kedatangan dan keberangkatan kapal, sehingga agen pelayaran dapat membuat perencanaan penyediaan kapal di dermaga sering tidak sesuai dengan jadwal, sehingga tidak sesuai tepat waktu. Sebagai contoh, akibat cuaca buruk, selain itu antrian yang terjadi pada saat masuk dermaga dan jadwal pasang surut yang kadang berubah. Lamanya pelayanan dari instansi-instansi terkait. Pada saat pengurusan dokumen perihal pelayanan terhadap kapal, instansi terkait yang sering mengalami kendala. Misalnya petugas baru yang pekerjaannya masih harus dibimbing oleh petugas yang lama, atau selebihnya dokumen atau arsip yang terkadang tidak ditemukan pada tempat yang telah disediakan. Sering terjadi antrian di pelabuhan. Hal ini membuat banyak kapal yang harus menunggu giliran untuk sandar di pelabuhan, sehingga kapal harus mengubah jadwal. Lamanya proses bongkar muat sudah sering terjadi dalam suatu kegiatan kapal dikarenakan terlambatnya atau suatu agen dalam mengurus dokumen agar dapat izin dari instansi yang terkait. 11. Solusi divisi personel kegiatan keagenan. Dengan adanya kendala yang terjadi, sebaiknya terlebih dahulu melakukan komunikasi, melakukan penyandaran dan kegiatan di sekitar pelabuhan. Pada saat pengurusan dokumen pelayanan terhadap kapal, sebaiknya pihak instansi harus mempunyai pengalaman luas agar bisa menjalankan mengurus dokumen dan tidak memperlambat pengurusan. Sebaiknya dokumen diberi tempat tersendiri agar dikasih nama supaya tidak susah mencarinya. Seharusnya mengubah sistem pelayanan clearance lebih dipercepat karena dapat menambah biaya. Maka pihak agen harus mengurus jauh-jauh hari sebelum kapal tiba.
tapi tepat waktu dan tidak menunda dalam pengurusan pelayaran agar tiba kapal ingin berangkat tidak kerepotan dalam pengurusan. Simpulan dari pembahasan di atas, penyusunan menyampaikan bahwa proses pelayanan jasa dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal pada PT Samudra Warna Abadi di Kementerian untuk mengetahui tugas pokok agen pelayaran serta prosedur pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal. Prosedur pelayanan tentang pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kedatangan dan keberangkatan kapal dimulai dari agen melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kapal, mengontrol tentang kesiapan pihak yang terkait. Setelah kapal tiba, agen kemudian mengambil dokumen-dokumen kapal untuk proses clearance in. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan pengurusan clearance out, mengambil dan menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada pihak yang disimpan oleh benar mengurusi segala sesuatu untuk clearance out pelabuhan, menyelesaikan administrasi pelabuhan baik itu kapal pandu keluar maupun untuk administrasi jasa pelabuhan. Setelah selesai, semua kapal bisa berangkat. Lamanya pelayanan dari instansi-instansi terkait pada saat pengurusan dokumen perihal pelayanan terhadap kapal pada instansi terkait yang sering mengalami kendala. Misalnya, petugas baru dan pengerjaannya masih harus dibimbing oleh petugas yang berpengalaman, serta lamanya dalam proses pengerjaan sertifikat. Sering terjadi antrean di pelabuhan. Hal ini membuat banyak kapal yang harus menunggu giliran untuk standar di pelabuhan. Dan waktu pasang surut tidak menentu membuat kapal harus menunggu terlebih dahulu. Bab 5 penutup. Saran sebaiknya untuk pihak perusahaan pelayaran yaitu PT Samudra Warna Abadi harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memperlancar kegiatan pelayaran dan meningkatkan dalam pelayanan jasa keagenan. Pada saat pengurusan dokumen pelayanan terhadap kapal, pihak instansi harus mempunyai pengalaman luas agar bisa menjelaskan kepada pihak yang mengurus dokumen dan tidak melakukan pengurusan. Sebaiknya pihak perusahaan PT Samudra Warna Abadi menyiapkan alternatif rencana dan menyimpan segala aspek yang dibutuhkan di pelabuhan serta persiapan yang matang sebelum kapal datang maupun berangkat sehingga segala risiko yang terjadi di pelabuhan dapat dikendalikan. Sekian dan terima kasih.